Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Muhammad Boleng. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Agama Islam, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan yang berbahagia dan berbarokah ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hadis yang tujuannya untuk memotivasi kita semua, khususnya penyampai pribadi, agar semakin tinggi rasa fastabiqul khairat dalam jiwa kita sebagai hamba Allah yang diciptakan khusus untuk beribadah, agar memotivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, agar memicu kita untuk lebih rajin lagi bermunajat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, inilah hadis-hadis yang akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, An Anasin, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukadafa finnar. Artinya, dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiga perkara apabila ada pada dalam diri seseorang, maka ia akan meraih halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama ialah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Yang kedua, ia mencintai seseorang bukan lain dan bukan tidak, hanya karena Allah. Yang ketiga ialah ia membenci untuk kembali ke kafirannya setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci apabila dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis kedua, An Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idza hadasa kadza wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda ciri-ciri orang munafik ada tiga. Yang pertama ialah apabila berkata, ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, ia ingkari. Dan yang ketiga ialah apabila diberi amanah, ia khianati. Hadis ketiga, An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. La yahillu li muslimin ay yahdur akhahu fawqa thalasin. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian sering iri hati ataupun dengki, dan janganlah kalian saling memusuhi ataupun bertolak belakang. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membenci saudaranya lebih dari 3 hari, membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis keempat, An Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim, wa qala Abu Muawiyah, wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbirun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 orang yang mana Allah tidak akan mengajak mereka untuk berbicara pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan mensucikan mereka. Abu Muawiyah menyebutkan, dan tidak akan melihat kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Yang pertama, orang-orang itu adalah Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua ialah wa malikun kadzabun,
pemimpin yang berdusta. Yang ketiga ialah wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Hadis kelima, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrah al-khitan wal istihdad wa taqlimul adfar wa natful ibid wa qasus syar. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, fitrah itu ada 5 atau 5 fitrah. Yang pertama yakni al-khitan, yang kedua al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, yang ketiga taklimul adfar, memotong kuku, yang keempat natful ibid, mencabut bulu ketiak, dan terakhir yang kelima ialah qasus syari, mencukur kumis. Hadis ke-6, an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man haqqun nas bi husni suhbah qala ummuk thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka adnaka. Dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak dengan kebaktianmu? Beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang terdekatmu, dan seterusnya. Hadis ke-7, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddus salam wa tashmitul atis wa ijabatu da'wa wa i'adatul marid wa ittiba'ul janaiz. Dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, wa tashmitul atis, mendoakan yang bersin. Yang ketiga, wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Yang keempat, i'adatul marid, menjenguk yang sakit. Dan yang kelima ialah wa ittiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Hadis ke-8, an Abi Musa qala qultu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling utama dalam berislam? Beliau menjawab, Rasul menjawab, orang yang mana kaum muslimin selamat dari cercaan lisannya dan gangguan tangannya. Hadis ke-9, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain thumma al-jihad fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ada seorang pria, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Rasul menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya, wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad ataupun berjuang di jalan Allah. Hadis ke-10 ataupun hadis terakhir, anna Hakim bin Hizam haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus sadaqati aw khairus sadaqati ana zahrin dina wal yadul ulya khairun min al yadis sufla wa bada bima ta'un. Saya mendengar Musa bin Talha menceritakan bahwa Hakim bin Hizam telah menceritakan kepadanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sedekah yang paling baik, sedekah yang paling utama ialah diberikan ketika ia mampu. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Wa bada bima ta'ul, dan mulailah pemberian itu terhadap orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Alhamdulillah, itulah 10 hadis yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah mendengar hadis tersebut,
dapat membuka hati kita, menggugah jiwa kita, memberikan motivasi yang tinggi terhadap kita agar tumbuh rasa cinta kepada Allah, agar tumbuh rasa fastabiqul khairat yang tinggi dalam jiwa kita. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya tujuan kita umat manusia diciptakan ke dunia ini bukan lain dan bukan tidak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadamu. Jelas konkret tujuan kita diciptakan ke dunia ini bukan lain dan bukan tidak hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Lantas marilah saudara-saudaraku, jangan sampai kita terlalai dengan kenikmatan dan fananya kehidupan dunia. Adunia mata, adunia cuma sandiwara sendaguro. Ingat, jangan tertipu daya dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan tertipu daya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tujuan kita hanya beribadah di dunia ini. Yang lainnya hanya tugas-tugas tambahan. Mungkin ini saya yang dapat kami sampaikan. Bila banyak salahnya, itu datang dari diri saya pribadi, karena fakirnya ilmu saya, kurang luasnya cakrawala wawasan ataupun pengetahuan saya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada benarnya. Semua hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.